warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke RP Channel NS. Oke, jangan lupa tombol subscribe, like, share, dan juga komen. Bunyikan juga loncengnya ya, biar nggak ketinggalan info dari channel kami. Baik, saat ini akan kita bahas terkait dengan triase atau pengkelompokan pasien. Nah, simak video berikut ini. Nah, sebelum kita membahas triase itu apa, kita harus tahu dulu ya, penderita gawat darurat itu yang seperti apa sih? Nah, penderita gawat darurat itu merupakan penderita yang dia itu diakibatkan oleh suatu penyakit. Jadi, bisa penyakit, bisa trauma, bisa kecelakaan, bisa tindakan anestesi, ataupun juga akibat dari bencana. Kemudian, penderita gawat darurat ini juga dia itu harus dilakukan tindakan segera, jadi harus ditolong. Kalau misalnya tidak ditolong akan mengalami kecacatan, kemudian kehilangan organ tubuh ataupun juga bisa meninggal seperti itu. Nah, yang dinamakan time saving is life saving adalah waktu adalah nyawa. Nah, ini ya penting ya pada pasien untuk yang gawat darurat. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tindakan pada menit-menit pertama akan menentukan pasien ini akan hidup ataupun mati. Seperti itu. Nah, tindakan yang harus dilakukan dengan cara tepat, cepat, dan juga cermat. Itulah sekilas atau garis besar dari pasien gawat darurat. Nah, seperti itu ya. Kemudian, triase itu sendiri apa sih? Nah, triase itu merupakan suatu tindakan untuk memilih atau mengelompokkan korban berdasarkan dengan beratnya cedera, kemudian kemungkinan untuk hidupnya, serta keberhasilan tindakan. Nah, berdasarkan dari sumber daya ataupun juga sarana yang tersedia. Nah, sumber daya manusia ataupun juga sarana yang tersedia ini lebih bergantung atau kayak mempengaruhi daripada tindakan triase seperti itu. Nah, tujuan daripada triase itu apa sih? Nah, tujuannya yang pertama itu untuk memastikan bahwa korban itu ditolong sesuai dengan urutan skala prioritas. Nah, harus sesuai dengan urutan berdasarkan dengan urutan kegawat daruratan. Nah, kegawat daruratannya pasien ini termasuk golongan yang mana sih? Nah, nanti untuk golongan-golongannya kita bahas di next slide. Oke. Untuk memastikan pengobatan terhadap korban ini harus tepat guna, tepat waktu, nah, tepat juga sasaran ya. Jadi, kita tidak boleh sembarangan dalam memberikan terapi kepada pasien. Kemudian untuk memindahkan pasien ke lokasi yang lebih aman. Ya dong, dari tempat yang tidak aman itu kita amankan dulu pasien ya. Nah, yang namanya 3A. 3A ini aman penolong, aman korban, dan juga aman lingkungan. Seperti itu. Kemudian untuk mengumpulkan informasi dalam penanggulangan pasien multikasus. Nah, ini biasanya kerap terjadi di bencana seperti itu atau kecelakaan dalam skala yang besar. Kemudian sistem triase. Panahnya ini kebablasan ya, kebablasan. Sistem triase ini diperuntukkan untuk pasien yang tunggal. Itu juga bisa dalam artian kayak korbannya itu hanya cuma satu gitu kan ya. Kita bisa menggolongkan pasien ini masuk ke kategori yang mana. Kemudian triase juga dalam insiden dengan korban massa atau berlebihan, nah seperti bencana. Nah, pada dasarnya itu triase ini menggunakan metode dan penilaian kasus yang sama. Jadi tidak ada bedanya antara triase yang untuk pasien tunggal ataupun pasien yang berjamaah gitu. Kemudian kondisi yang mempengaruhi triase itu apa saja sih? Nah, kondisi yang pertama itu ada multiple
case. Jadi multiple case itu kayak musibah atau peristiwa massal dengan jumlah penderita yang beratnya itu tidak melampaui kemampuan petugas dan peralatan. Jadi pada kondisi ini penderita yang biasanya muncul itu lebih ke mengancam jiwa, kemudian multiple trauma, dan dilayani harus dahulu, jadi didahulukan dulu pasien yang seperti ini. Nah, kemudian ada mass case ya. Jadi mass case itu kayak musibah massal yang dimana itu jumlah penderitanya atau berat lukanya itu melampaui kemampuan petugas dan peralatan. Nah, ini biasanya pada pasien atau penderita yang kemungkinan hidupnya itu lebih besar. Nah, kemudian membutuhkan waktu perlengkapan tenaga yang paling sedikit. Nah, ini biasanya itu pasiennya itu hanya cuman luka-luka kayak gitu. Kemudian dia cuman sesak napas. Nah, selanjutnya akan ada metode triase pasien tunggal. Nah, sebenarnya dalam metode triase ini untuk pasien tunggal atau pasien yang dalam skala besar itu sama ya. Jadi kita harus mengklasifikasikan menggunakan nomor, huruf atau tanda ataupun juga yang lain. Jadi kode-kode itu harus kita gunakan. Bisa itu kita menggunakan pita, kemudian bisa menggunakan label, bisa menggunakan ya yang lain, tulisan-tulisan yang mempermudahkan petugas untuk mengevakuasi. Nah, golongannya itu ada prioritas 1, di mana dia itu lebih ke emergency, jadi dia itu sudah gawat darurat. Kemudian prioritas 2 urgent, jadi di mana dia itu prioritas 2 ini masuk ke warna kuning ya. Ini saya golongkan sesuai dengan warna-warnanya. Prioritas 1 itu merah, jadi dia sudah gawat darurat. Kemudian prioritas 1 juga dia itu sudah mengancam nyawa. Kemudian prioritas 2 dia itu gawat tapi tidak darurat. Nah, masih bisa ditolong lah gitu. Dan juga masih bisa ditunda beberapa jam lah gitu. Tetapi jika kita menunda berlama-lama dalam batas jam yang lama, pasien ini akan menderita kecacatan seperti itu atau bahkan sampai meninggal. Kemudian prioritas 3 itu tidak urgent, jadi dia itu warnanya hijau ya. Biasanya hanya yang terganggu adalah sistem hemodinamiknya. Misalnya ada luka-luka lecet, kemudian hanya kehausan atau apa gitu ya. Kemudian prioritas 0 itu biasanya pada kasus kematian. Jadi pasien atau korban yang sudah meninggal itu dikategorikan yang hitam. Nah, selanjutnya adalah kode internasional dalam triase. Nah, ini kodenya berdasarkan warna. Jadi warna prioritas 1 itu merah, kemudian kuning itu untuk prioritas 2, prioritas 3 hijau, dan 4 adalah prioritas hitam. Nah, itu kode internasionalnya. Yang merah itu untuk pasien dengan kondisi yang mengancam nyawa, memerlukan evaluasi dan intervensi yang segera. Pasiennya itu biasanya dibawa di ruangan resusitasi. Waktu responnya 0-10 menit saja. Nah, biasanya ini pada pasien yang henti nafas. Kemudian biasanya ini kondisi-kondisi yang terkait, biasanya ada sumbatan jalan nafas, kemudian ada distres nafas gitu ya, kemudian ada infak miokard akut, kemudian ada luka tusuk di dada, shock, perdarahan, kemudian ada problem kejiwaan yang serius, kemudian luka bakar derajat 2-3 gitu ya. Nah, atau sampai ke anafilaksis. Kemudian prioritas yang kedua, warna kuning, itu pada pasien yang dia itu penyakitnya hanya akut. Jadi pasien-pasien yang harus dirawat dalam jangka waktu beberapa jam. Nah, tetapi dalam beberapa jam itu jika tidak dirawat akan
berbahaya atau beresiko gitu ya, akan beresiko menjadi penurunan. Jadi awalnya dia itu kuning bisa jadi merah gitu. Kemudian waktu responnya hanya 30 menit. Biasanya kondisi yang terkait adalah luka bakar, kemudian patah tulang yang open gitu ya, kemudian trauma dada, luka robek yang luas, trauma bola mata gitu ya. Nah, ini bisa terjadi ke kuning. Kemudian prioritas 3 warnanya hijau. Nah, diperuntukkan untuk pasien dengan fungsi hemodinamik yang stabil. Nah, tetapi menderita luka yang jelas. Nah, pasien yang biasanya dapat berjalan dengan masalah medis yang minimal kayak gitu. Biasanya kayak luka lecet gitu ya. Lukanya ya sekedarnya lah seperti itu. Kemudian luka lama atau luka baru. Kemudian waktu responnya ini 60 menit. Nah, kondisi yang terkait ada luka memar, luka robek, luka bakar yang ringan gitu ya. Kemudian ada demam, ada ispa gitu ya. Nah, baru prioritas yang terakhir adalah hitam, pasien yang sudah dengan kondisi tidak berespon dengan segala rangsangan, baik itu rangsangan nyeri, rangsangan panggilan, GCS-nya sudah tidak ada gitu ya. Berarti pasiennya ini tidak ada respirasi secara spontan. Nah, kasusnya adalah kematian atau death on arrival. Jadi, waktu responnya 120 menit. Nah, tingkat keaktifan tingkat keakutan itu berdasarkan dengan kelas-kelasnya ya. Kelas 1 itu masuk ke pemeriksaan fisik yang rutin, misalnya memar. Nah, dapat menunggu lama tanpa bahaya kayak gitu. Jadi kayak sama mengancam jiwa itu masih jauh gitu. Itu masuk ke kelas 1. Terus kelas 2 itu ke non-urgent. Jadi tidak mendesak, misalnya kayak gejala flu, ruam itu dapat menunggu lama tanpa juga bahaya. Kemudian kelas 3 adalah semi-urgent, di mana dia ini agak-agak mendesak gitu ya, kayak otitis media, terus dapat menunggu hanya sampai dalam waktu 2 jam sebelum pengobatan. Kemudian di kelas 4 itu urgent banget gitu. Mendesak ya, mendesak misalnya itu kayak terjadi fraktur, misalnya patah tulang, kemudian adanya laserasi gitu ya, asma, dan juga bisa nunggu tapi tidak bisa lama gitu, 1 jam paling maksimal. Kemudian kelas yang kelima ada gawat darurat. Jadi daruratnya itu pakai banget. Misalnya henti jantung, adanya shock, baik itu shock hipovolemik atau shock kardiogenik gitu ya. Kemudian tidak boleh ada keterlambatan pengobatan dan situasi yang mengancam hidup. Nah, kalau dilama-lamain pasiennya ya meninggal gitu. Jadi batasannya 0 sampai 10 menit saja tadi. Nah, ini triase di lapangan. Nah, triase di lapangan itu menggunakan metode START, jadi Simple Triage and Rapid Treatment. Nah, itu ya. Ini adalah fungsinya adalah memilih dan mengkategorikan pasien. Kemudian terapi cepat dengan sarana yang minimal. Kemudian tempat rujukan yang tepat gitu. Jadi kita harus mentriasekan pasien. Ini dilakukan di lapangan sih kalau misalnya terjadi korban bencana atau kecelakaan skala besar seperti itu. Atau bahkan untuk pasien tunggal itu juga bisa. Nah, jadi warna hijau kita kelompokkan hijau dulu. Nah, biasanya kita linkkan ke puskesmas. Kemudian yang kuning kita kumpulkan yang kuning, biasanya ke rumah sakit yang kecil. Kemudian baru yang dia itu sudah merah atau mengalami prioritas yang pertama, dia masuk ke RSUD gitu ya. Biasanya ke kabupaten atau sebagai pusat rujukan seperti itu. Nah, jenis cederanya sama fasilitas rumah sakit itu juga harus diperhatikan jaraknya. Jangan sampai korban warna merah ini
dia mau warna hitam, karena jaraknya untuk pusatnya rujukan itu terlalu jauh, nah pasiennya keburu menjadi kategori hitam di jalan seperti itu. Nah itu nggak boleh ya, harus meminimalisir. Nah jangan sampai kondisi yang hijau jadi kuning, nah karena kita nggak respect gitu. Kemudian yang kuning jadi merah, nah itu nggak boleh. Itu tadi kita harus memperlihatkan jarak. Kemudian ini triase atau alur-alur triase jika dilakukan pengelompokan. Nah, kemudian yang pertama kita akan melakukan triase lapangan ya. Jadi korban itu kita labeli dulu, dia masuk ke mana? Merah kah, kuning kah, hijau kah, atau bahkan hitam gitu ya. Nah, baru nanti kita masuk turun ke medan kejadian. Nah, di medan kejadian, nah ada tim leadernya, ada pemimpinnya sebagai pemandu tim kesehatan. Nah, seperti itu. Kemudian nanti itu setelah ada tim leader, kita akan juga membutuhkan bagian keamanan. Nah, kemudian ada rescuer. Jadi, rescuer ini kayak pembantu ya, jadi orang tim evakuasi. Nah, kemudian leader tugasnya adalah mengkomando anggotanya. Jadi perannya itu apa saja dan juga melaporkan kondisi-kondisi yang dialami oleh pasien seperti itu. Dan nanti akan dilaporkan kepada tim leader. Nah, misalnya di daerah merah kita temukan dulu misalnya di ada bencana gitu ya, ada korban bencana, kemudian kita golongkan dulu mana yang merah, mana yang kuning, mana yang hijau gitu ya, dengan cara kita melakukan peringatan dini kayak tadi itu, peringatan dini. Jadi kita harus membujuk dalam artian kita memberikan sekilas info yang dimana pasien itu akan tanggap gitu, agar kita lebih mudah mengkategorikan pasien. Nah, kita infokan akan terjadi gempa susulan misalnya, nah, sehingga pasien itu akan melakukan waspada. Baik, yang bisa berjalan silahkan berjalan. Nah, dari situ nanti kita akan menggolongkan, oh ini yang kategori hijau, ini kategori yang merah, oh ini yang kuning gitu. Jadi setelah kita labeli, baru tim rescuer akan datang mengevakuasi korban dan juga akan dibedakan sesuai dengan prioritasnya seperti itu. Yang merah yang masuk ke RSDS, kemudian kalau yang hijau ke puskesmas, kemudian yang kuning ke rumah sakit kecil, rumah sakit ringan kayak gitu. Oke. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Jika dirasa video ini penting buat kalian, klik tombol subscribe, like, share ke teman-teman kamu, dan komen di kolom bawah video ini. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.